Halo, kembali lagi bersama saya, Adinda Ivan Pahlevi, peserta PPKD Jakarta Selatan dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan Angkatan 1 tahun 2025. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan recovery data. Apa itu recovery data? Recovery data merupakan proses pemulihan data yang telah terhapus, baik secara sengaja maupun tidak tersengaja. Contohnya, ketika kita mungkin nih ada flash disk ya, kita punya flash disk, kita naruh file di sini. Nah, begitu flash disk ini kita lagi butuh nih, penuh nih, kita hapus file-filenya dengan niat membersihkan. Nah, setelah hilang filenya, sudah bersih nih flash disknya, kita baru sadar ternyata ada file penting yang kita hanya punya di flash disk ini. Kita harus memulihkan file yang ada di sini nih. Itu contoh recovery data. Contoh lainnya yang sering terjadi adalah ketika kita mungkin install ulang Windows, itu Windowsnya ke format gitu kan, harddisknya yang C, yang D, semua itu ke format. Terus kita bikin bootable USB pakai ini flash disk, di format juga, itu bisa hilang filenya kan. Nah, kita akan belajar cara melakukan recovery data dengan kasus-kasus seperti itu. Ya, saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan recovery datanya. Pertama, saya akan menyiapkan beberapa file. Ada 5 jenis file untuk di recovery dengan format berbeda. Pertama ada MP4, ada dokumen, ada PPT, ada PDF, dan JPG. Saya akan mengecek file-file di sini seperti apa contohnya. Kita buka satu persatu. Selanjutnya ini ada file dokumennya. Filenya agak besar-besar panjang nih di sini. Oke, kita lanjutkan file PPT. Kita lihat ada beberapa slide. Cek satu persatu. Nah, kemudian ini ada file PDF. Dan terakhir ini merupakan file JPG-nya. Sekarang kita akan memulai proses penghapusan datanya. File ada di USB drive saya, di flash disk. Contoh pertama, saya akan melakukan delete. File sudah hilang dari flash disk. Selanjutnya kita langsung saja buka aplikasi recovery datanya, yaitu Recuva. Kita cari destinasi di mana lokasi kita kehilangan file. Lalu kita klik scan, langsung muncul filenya. Ini karena kasusnya berupa delete. Kita checklist saja semua. Lalu recovery. Pilih folder di mana kita akan melakukan recovery data tersebut. Recovery sudah selesai. Mari kita cek file-filenya. Di sini saya akan membuktikan apakah saya sudah melakukan recovery data atau hanya rekayasa belaka. Bisa dilihat di sini, file-filenya sama seperti yang tadi kita cek sebelum melakukan penghapusan. Ya, sama semua ya. Untuk file-filenya, kita berhasil recovery datanya. Mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Saya akan copy lagi file yang tadi ke USB flash disk. File sudah tercopy. Sekarang kita format USB flash disknya. Lakukan format seperti biasa. Dan di sini muncul peringatan file kita akan dihapus semuanya. Format sudah selesai. Langsung saja kita buka lagi software recovery-nya. Gunakan langkah yang sama seperti tadi. Kita buka destinasi foldernya lalu klik scan. Ternyata hasilnya file tidak ditemukan. Di sini kita ditawarkan fitur deep scan. Kita klik saja yes. Fitur deep scan ini merupakan pencarian yang lebih detail dan lengkap. Prosesnya akan jauh lebih lama karena kita akan investigasi setiap blok dalam disk kita secara detail. Pada contoh kasus ini, estimasi bisa mencapai 2 jam. Berhubung file sedikit, langsung saja saya cancel ketika sudah 10%. Nah, di sini muncul nih file yang sudah kita hapus tadi. Kita recover saja. Prosesnya sama seperti recover yang sebelumnya. Recovery sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan pengecekan. Ya, filenya sama ya seperti yang tadi. File dokumennya, file PDF-nya, file JPG, dan juga file MP4-nya. Ya, begitulah kurang lebih cara melakukan recovery data. Mungkin untuk caranya agak berbeda-beda ya setiap kasus, dari yang format hard disk atau hanya ke delete,
atau yang menggunakan SSD semuanya berbeda-beda. Silakan di googling aja untuk cara lebih detailnya. Untuk konsepnya kurang lebih seperti yang saya tadi jelaskan, gunakan aplikasi recovery data dan kita scan di drive atau folder yang hilang tersebut filenya. Oke? Ya. Semoga ini menjadi ilmu yang baru dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak. See you next time.